Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa berdasarkan surat Badan Anggaran nomor B garis miring 11091 garis miring AG titik 05.02 garis miring 09 tahun 2023 tertanggal 11 September perihal penyampaian hasil pembahasan RUU RAPBN pagu alokasi anggaran belanja Kemendikbudristek RI pada tahun anggaran 2024 sebesar 98 triliun 987 miliar 6.108.000 rupiah. Meskipun terdapat peningkatan pagu sebesar 1 triliun 285 miliar 237 juta 337.000 rupiah, namun pagu tersebut dialokasikan hanya untuk kenaikan gaji. Harapan kami kenaikan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Kemendikbud untuk tetap bekerja secara efektif dan efisien. Pagu anggaran Kemendikbudristek untuk pelaksanaan program prioritas nasional dan prioritas Kemendikbudristek tahun anggaran 2024 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 97 triliun 701 miliar 768 juta 771.000 rupiah. Dampak kenaikan pagu anggaran untuk gaji pegawai, maka terdapat penyesuaian alokasi anggaran per program, per unit, per sumber dana, per belanja dengan rincian sebagai berikut. Mohon dilihat ke dalam layar Bapak Ibu. Saya tidak akan membacakannya kembali karena ini hanya resum. Dengan demikian per unit kerja menjadi demikian. Hanya kenaikan di gaji pegawai saja. Perubahan rata-rata ada di Sekretariat Jenderal, kemudian perubahan ada di rupiah murni yang di sumber dana. Kemudian per jenis belanja yang berubah adalah belanja pegawai. Masih sama dengan hasil konsinyering kita. Pada raker tanggal 7 September tahun 2023 yang lalu, Komisi 10 memberikan catatan dan menekankan kepada Kemendikbudristek RI untuk menjadikan pandangan dan masukan seluruh anggota Komisi 10 DPR RI dalam rangkaian pembahasan pagu indikatif dan pagu anggaran RAPBN tahun anggaran 2024 sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah pokok-pokok rapat kerja pada hari ini. Untuk efektivitas waktu kami persilahkan kepada Saudara Mendikbudristek RI untuk menyampaikan paparan secara singkat padat sesuai dengan agenda raker pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak pimpinan Komisi 10 dan juga Ibu Bapak anggota Komisi 10. Hari ini kami akan membahas dan juga menyimpulkan hasil RKA KL TA tahun 2024. Saya akan singkat saja langsung ke halaman kedua untuk membahas beberapa perubahan seperti yang dibilang Bu Pimpinan tadi. Kita mengalami penyesuaian ya tambahan sebesar 1 triliun 285 miliar 237 juta 337.000. Namun tambahan ini adalah semuanya untuk belanja pegawai. Hanya ada 3 tujuan dari anggaran tambahan ini. Yang pertama adalah tunjangan profesi guru TPG dan tunjangan khusus guru non PNS sebesar 454 miliar 691 juta 9.000 rupiah. Dan untuk tunjangan profesi dosen dan kehormatan guru besar non PNS sebesar 210 miliar 243 juta 784.000 rupiah. Dan untuk internal Kemendikbud PNS Kemendikbudristek yaitu dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan sebesar tunjangan melekat PNS ini sebesar 620 miliar 302 juta 544.000 rupiah. Jadi besar harapan kami bahwa ini bisa membantu motivasi teman-teman PNS di lapangan baik guru maupun staf Kemendikbudristek untuk terus bersemangat menguatkan program-program prioritas kita agar terus melekat. Untuk selanjutnya mendalami poin-poin ini saya akan persilakan ke Bu Sekjen. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Menteri, Ibu Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang kami hormati. Sepintas saja kami sampaikan terkait dengan perubahan penyesuaian pagu anggaran Kemendikbudristek. Mungkin mulai halaman 18, izin Ibu Pimpinan, dengan pagu anggaran fungsi pendidikan yang terbaru 665 triliun rupiah, kami belum mendapatkan detail penggunaan menurut kementerian dan belanja daerah. Ini masih menggunakan data yang lama. Segera setelah kami mendapatkan informasi terbaru akan kami susulkan kemudian. Kemudian halaman berikutnya, di dalam surat tersebut kami menindaklanjutinya dengan pengalokasian sejumlah 1,285 triliun rupiah bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Halaman berikutnya, perubahan anggaran Kemendikbudristek terjadi hanya di 2 poin pertama, rupiah murni operasional yaitu untuk gaji pokok dan tunjangan melekat pegawai Kemendikbudristek, dan belanja rupiah murni non operasional itu untuk tunjangan-tunjangan guru dan dosen yang untuk non PNS. Berikutnya, perubahan antar program tertera di dalam paparan halaman 21, di mana program PAUD dan wajib belajar menjadi sebesar 13,98, tidak ada perubahan. Kemudian yang terjadi perubahan hanyalah di program kualitas pengajaran dan pembelajaran, naik dari 15,8 triliun rupiah menjadi 16,27 triliun rupiah atau meningkat sebesar 454 miliar 691 juta rupiah. Kemudian program pendidikan tinggi naik sebesar 210 miliar dari 38,57 triliun rupiah menjadi 38,78 triliun rupiah. Pendidikan vokasi tidak mengalami perubahan, dan program dukungan manajemen mengalami perubahan sebesar 620 miliar dari 20,23 triliun menjadi 20,858 triliun rupiah. Kenaikan untuk program kualitas pengajaran dan pembelajaran digunakan untuk tambahan tunjangan profesi guru atau TPG dan tunjangan khusus guru non PNS sebesar 454 miliar, hanya diberikan untuk guru yang sudah in passing dengan sasaran sekitar 160.000 orang. Kemudian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar sebesar 210 miliar yang ada di program pendidikan tinggi. Berikutnya mungkin langsung ke halaman 30. Di situ tergambarkan perubahan angka anggaran saja, karena jumlah targetnya tidak mengalami perubahan untuk aneka tunjangan guru non PNS yang kami highlight dengan anggaran yang meningkat dari pagu anggaran pada saat raker tanggal 7 September sebesar 8 triliun 7 miliar rupiah menjadi 8,46 triliun rupiah. Itu di program pengajaran. Kemudian yang berikutnya halaman 34. Terjadi penambahan untuk program pendidikan tinggi, untuk tunjangan profesi dan tunjangan guru besar non PNS yang anggarannya meningkat dari 2,24 triliun menjadi 2,45 triliun dengan jumlah target juga tetap. Dan halaman terakhir, halaman 40, untuk gaji dan layanan perkantoran, di situ untuk gaji pokok pegawai dan gaji tunjangan melekat yang anggarannya meningkat dari 17,82 triliun rupiah menjadi 18,43 triliun rupiah. Demikian Pak Menteri secara sepintas di mana perubahan anggaran dan pemanfaatan anggaran sebesar 1,28 triliun rupiah. Terima kasih. Demikian dari kami, Bu Pimpinan. Mohon arahan dan masukan dari anggota Komisi 10. Terima kasih. Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan selamat sekaligus menyetujui anggaran yang ditetapkan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari fraksi Partai Golkar menyetujui pagu indikatif yang bukan indikatif lagi ya, berarti definitif yang sudah dibahas dan ditetapkan oleh Badan Anggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ingatkan, ada impres Presiden tentang sepak bola itu kita bicarakan berdua. Itu satu pun saya lihat kementerian yang mitra kita yang belum menyinggung itu. Impres nomor 3 tahun 2019. Barangkali ya dimanfaatkanlah itu, anggarannya memang sudah bisa dilaksanakan. Pembinaan guru-guru olahraga, bagaimana mereka mendapatkan pelatihan sepak bola dari pelatih yang tingkat dunia lah. Ya, kita kontrak dari FIFA, ya, di-upgrade semua guru-guru olahraga, insya Allah akan memunculkan bakat yang hebat nanti insya Allah.
Jadi dimulai aja dari kementerian kita ini, anggaran yang ada ini bisa dimanfaatkan untuk itu. Insya Allah akan maju. Dan kami dari Fraksi Gerindra menyetujui anggaran ini, dan sudah kita sama bahas di waktu questionnaire, ada tambahan ya syukur, kalau berkurang yang jadi kita jadi ya, tidak setuju. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terkait dengan anggaran, kami dari fraksi Partai Nasdem menyetujui anggaran Kemendikbudristek tahun anggaran 2024. Kami pun mengucapkan selamat bekerja Mas Menteri, semoga semakin sukses ke depan untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Demikian dari kami pimpinan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui anggaran yang telah disahkan di Banggar, dan beberapa hal yang memang saya ingin menyampaikan ke Mas Menteri menjadi catatan keberhasilan-keberhasilan selama ini seperti halnya PIP dan juga KIP. Mas Menteri tolong dijaga terus karena ini menjadi harapan dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama adalah adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan. Kita ketahui bahwa hampir setiap tahunnya ada tambahan jumlah angka siswa baru, itu di angka 3-4% setiap tahunnya karena bonus demografi. Tentunya jangan sampai program PIP maupun juga KIP ini turun, ya, Mas Menteri. Kita ketahui bahwa di media sosial kita kemarin yang sempat pada adik-adik yang akan berharap nantinya kuliah bisa dapat bantuan Kartu Indonesia Pintar agak sedikit ketakutan karena memang program KIP kita sempat turun itu. Nah, ini menjadi catatan Mas Menteri, jangan sampai anggaran yang telah dianggarkan ini berdampak kepada program Indonesia Pintar maupun juga Kartu Indonesia Pintar. Itu sangat dirasakan di masyarakat. Jadinya kalau di Instagram maupun di mana-mana mereka mengucapkan terima kasih sampai bisa beli sepatu yang udah bolong, bisa beli baju sekolah, semacam ini menjadi harapan program yang memang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Kemudian juga untuk tantangan ke depan, Mas Menteri juga harus terus mengevaluasi dan juga butuh dorongan tesnya berkenaan dengan kita ketahui bahwa vokasi data BPS memang penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Artinya kita punya PR besar ini bagaimana pendidikan vokasi kita bisa menjawab tantangan dari pasar dunia persaingan baik itu di dalam negeri maupun juga di luar negeri, Mas Menteri. Karena sekarang persaingan global sangat terbuka, kita berharap Indonesia dengan bonus demografi ini kita bukan hanya jadi pemenang di negaranya sendiri, tetapi juga kita bisa menjadi pemenang di negara-negara lainnya. Kita berharap seperti halnya India, Filipina, dan sebagainya, mereka bisa menguasai pangsa pasar kerja profesional di mancanegara, dan ke depan kita berharap Indonesia menjadi penguasa pangsa pasar kerja di mancanegara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mas Nadiem yang saya hormati, Ibu Sekjen, beserta seluruh jajaran Eselon 1, Eselon 2. Saya pertama ikut bangga dulu bahwa Kemendikbud adalah salah satu dari sedikit kementerian yang mendapat tambahan anggaran. Kalau tambahan yang kemarin baru saja dari Banggar sebetulnya praktis bukan tambahan karena itu gaji hampir semua ASN meningkat. Jadi saya pun bersama Komisi 10 saya rasa ikut bangga karena kita memperjuangkan yang kenaikan hampir 9 triliun itu. Dan lebih bangga lagi karena perjuangan kita bersama selama konsinyering dan lain-lain itu ternyata menyasar kepada yang dibutuhkan, yaitu tunjangan guru, itu yang paling penting. Lalu kemudian jumlah KIP kuliah yang bertambah kembali lagi seperti periode sebelumnya. Kemarin kan 50% hilang, nanti akan ada tambahan. Dan yang berita yang paling bagus adalah bagaimana Kemendikbud juga memperjuangkan untuk PIP SMA dan SMK menjadi 1,8 juta. Betul ya Bu Sekjen ya? Jadi artinya ini benar-benar berita yang baik untuk 2024 bagi para pelaku-pelaku pendidikan. Tentu kami dari fraksi Partai Demokrat melihat kinerja Kemendikbud saat ini sudah baik. Yang kita harapkan adalah lebih gercep lagi. Karena waktu yang tersisa dalam 1 tahun ini harus ada legacy yang ditinggalkan. Legacy yang ditinggalkan itu artinya benar-benar dirasakan langsung kepada stakeholder pendidikan. Baik itu siswa, pelaku pendidikan, tenaga kependidikan, dan juga tentunya angka partisipasi kasar
untuk sekolah maupun kuliah itu cepat meningkat. Satu catatan kecil yang perlu saya tambahkan, Mas Nadiem, ini lagi rame masalah soal lagu Halo Halo Bandung yang diklaim oleh negara sebelah. Tentu ketika kita bertanya, kenapa banyak yang diklaim? Sederhana jawabannya, mungkin kita kurang memproteksinya. Nah, mudah-mudahan ini karena ada Dirjen Kebudayaan, Pak Dirjen, agar hal-hal seperti ini kalau bisa ikut dijaga dan dikawal sehingga ya ke depan jangan lagi terjadi seperti ini. Karena bagaimanapun ini adalah kekayaan intangible kita yang harus kita jaga secara baik. Dan akhirnya kami dari fraksi Partai Demokrat mengucapkan selamat dan menyetujui pagu anggaran 2024 untuk Kemendikbud. Sukses untuk jajaran Kemendikbud dan Mas Menteri, semoga bekerja lebih sigap lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya fraksi PKS tentu saja menyetujui semua apa yang sudah ditetapkan oleh atau diusulkan atau dibahas di Badan Anggaran sesuai dengan pagu yang sudah kita sama-sama pahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami ini menjadi penyemangat, baik tunjangan profesi guru, guru PNS dan P3K senilai 1 kali gaji pokok dikalikan 12, dan tambahan penghasilan guru PNSD dan P3K senilai 250.000 dikalikan 12 bulan. Kemudian guru PNSD P3K terhadap tunjangan khusus guru senilai 1 kali gaji pokok dikalikan 12 bulan berdasarkan Mendikbudristek nomor 160 tahun 2021 tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis. Tentu ini kami sangat mengapresiasi responsif dengan Kemendikbudristek ini yang nomor 160 karena itu menjadi kebutuhan bagi daerah-daerah khusus untuk mendapatkan tunjangan. Kami akhirnya dengan mengakhiri sebuah pantun, murid juara dapat pujian, diberi hadiah terbungkus koran. Hati para guru PNS dan P3K rasa senang dapat tambahan saat gajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui alokasi anggaran belanja tahun anggaran 2024 untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, Dikti. Terima kasih. Kesimpulan keputusan berdasarkan pasal 98 ayat 2 huruf C dan huruf F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan berdasarkan surat Ketua Badan Anggaran DPR RI nomor B119111091 garis miring AG.05.02/09 tahun 2023 tertanggal 11 September perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2024. Komisi 10 DPR RI menyetujui pagu indikatif Kemendikbudristek RI tahun anggaran 2024 sebesar 98.987.608.000 rupiah dengan rincian per program, per unit utama, per sumber dana dan per jenis belanja adalah sebagai berikut. Bu Sekjen, utamanya kami mohon untuk dilihat Bapak Ibu, para Dirjen Eselon 1. Programnya adalah PAUD dan wajib belajar 12 tahun, pemajuan pelestarian bahasa dan kebudayaan, kualitas pengajaran dan pembelajaran, pendidikan tinggi, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta dukungan manajemen. Dari ketujuh program tersebut, total anggarannya adalah 98,987 triliun sekian. Kemudian per unit utama, dari 9 unit utama, pagu indikatifnya sama dan setara dengan jumlah program, yaitu 98,987 triliun sekian. Mohon Bapak Ibu dari Kementerian untuk bisa mengkoreksi angka-angkanya. Cukup ya. Per sumber dana, ada 7 sumber dana. Yang pertama adalah rupiah murni pendamping, penerimaan negara bukan pajak. Kemudian yang dari luar itu ada dari BLU, pinjaman luar negeri, hibah luar negeri,
dan surat berharga syariah negara. Totalnya sama, saya kira. Mohon Bapak Ibu, Bu Sekjen bisa mengkoreksi. Cukup. Baik. Keputusan yang kedua, Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek sepakat bahwa program strategis nasional dan program yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat akan dilaksanakan oleh Kemendikbudristek RI dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi 10 selama pembahasan RAPBN tahun anggaran 2024 yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, dalam rangka pengawasan sesuai pasal 227 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi 10 meminta Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan bahan tertulis mengenai draft isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun anggaran 2024 paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2024 ditetapkan di dalam rapat paripurna DPR RI. Apakah ada koreksi? Bapak Ibu, cukup? Bapak Ibu, Komisi, Pimpinan, Bu Hetifah, Pak Dede? Mantap, sudah. Apakah draft keputusan ini dapat disetujui? Ya Bu, sedikit. Duh. Itu nomor 3 tentang itu T-nya kecil aja Bu. Iya Pak, itu yang 2 di atas kecil, yang di situ kok besar tuh loh, kenapa gitu loh ya? Matanya tajam kali ini. Iya luar biasa ini, orang Solo ini, Sulawesi. Sulawesi. Baik, sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Saudara Menteri untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata akhir. Kami persilakan. Atas nama seluruh jajaran Kemendikbudristek, pertama terima kasih apresiasi pada anggota Komisi 10 untuk kemitraannya selama ini, dan juga terima kasih kepada Banggar yang telah menyetujui anggaran tambahan untuk staf Kemendikbudristek dan juga tunjangan untuk guru dan dosen. Akan sangat membantu sekali. Terima kasih. Dengan berakhirnya kata akhir Kemendikbudristek RI, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian rapat kerja pada hari ini. Dengan seizin anggota Komisi 10, Saudara Mendikbudristek bersama seluruh jajaran dan hadirin sekalian yang kami hormati, kami tutup rapat kerja pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.